Halo, saya Aris. Video kali ini saya akan coba membahas tentang salah satu tools yang sangat powerful pada Excel, yaitu Query Editor. Video ini juga merupakan part pertama dari beberapa part yang direncanakan, sengaja dibagi menjadi beberapa part karena materinya memang cukup panjang, padat, dan tentunya teknis. Itu sebabnya kenapa di judul video ini saya tambahkan Excel Masterclass. Kita mulai langsung saja pembahasan materinya. Kita akan berkenalan dengan Query Editor ini. Apa sih sebenarnya kegunaan dari query editor? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu apa yang disebut dengan konsep tabel data ideal pada Excel. Jadi ketika sebuah tabel data hendak kita olah lebih lanjut, misalkan hendak kita buatkan dalam bentuk pivot table, hendak kita buatkan chartnya, dan seterusnya, maka tabel data tersebut harus mengikuti beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah tabel itu harus berbentuk tabular, yaitu tersusun dalam arah vertikal. Contohnya seperti tabel data yang kita lihat di gambar ini. Kemudian tidak ada objek lain yang menempel pada tabel data. Jadi di sekeliling tabel ini jangan sampai ada objek-objek lain, entah itu teks, angka, dan lain sebagainya. Berikutnya, terdapat judul kolom, header, atau field title. Contohnya kalau kita lihat di preview table ini ada judul kolom tanggal, cabang, dan quantity. Kemudian kita tahu kalau sel atau range di Excel itu bisa kita gabungkan menjadi satu sel saja. Istilah itu disebut dengan merge ya. Nah, kalau konsep tabel data ideal, itu data itu tidak diperkenankan untuk digabungkan. Jadi setiap data hanya boleh menempati satu sel saja. Nah, berikutnya untuk tipe data, dalam satu kolom itu harus sama. Jadi misalkan sebagai contoh untuk kolom quantity ini, kalau dari baris pertamanya tipe datanya adalah angka atau numerik, berarti sampai ke bawah juga harus angka. Kemudian untuk di cabang ini, di baris awalnya adalah teks, berarti sampai baris paling bawah juga itu harus berbentuk teks juga. Dan yang terakhir adalah khusus untuk data tanggal, ini harus tersusun dalam arah vertikal. Contohnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan konsep tabel data ideal. Jadi ketika kita hendak mengolah tabel data tersebut lebih lanjut, maka mau nggak mau harus mengikuti konsep tabel data ideal ini. Sekarang, bagaimana kalau misalkan tabel data yang akan kita olah bentuknya seperti ini? Ini kalau kita lihat sudah menyimpang dari konsep tabel data ideal yang tadi kita bahas. Contohnya di sini ada objek yang menempel pada tabel data kita. Kemudian kalau kita lihat di sini, di beberapa bagian ternyata ada sel yang di-merge. Lalu kalau kita lihat di harga per unit ini, ternyata tipe datanya variatif. Jadi di atas ada numerik, tapi di sini kalau kita lihat ternyata ada data teks. Lalu kita lihat lagi di sini data tanggal ternyata tersusun ke kanan dalam arah horizontal. Sementara kalau untuk konsep tabel data ideal itu kan harus tersusun ke bawah ya dalam arah vertikal. Belum lagi ditambah dengan beberapa gangguan lain. Misalkan kalau kita lihat ternyata di sini ada dua baris yang kosong. Jadi tabel datanya kepotong. Nah, gimana nih kalau tabel datanya seperti ini? Sementara kalau dalam dunia kerja, biasanya justru tabel data yang kita olah sehari-hari di pekerjaan tersebut ya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, disinilah peran dari query editor. Jadi, apa sih sebetulnya yang dikerjakan oleh query editor? Ada 4 pekerjaannya dia secara garis besar, yaitu apa yang disebut dengan data cleansing, kemudian data shaping, data transforming, dan yang terakhir adalah data combining. Secara garis besar, keempat pekerjaan ini kurang lebih saya jabarkan di bagian kanan ini. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah memperbaiki atau merubah tabel data agar sesuai dengan konsep tabel data ideal yang tadi dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan sebagai contoh, kalau kita berhadapan dengan tabel data seperti ini, lalu kita mau buatkan pivot table-nya, jelas tidak bisa. Nah, kita gunakan query editor untuk memperbaiki atau merubah tabel data tersebut.
Kita kerjakan beberapa perintah query sehingga didapatkan hasil seperti ini. Ini tabel datanya sama ya, antara sheet sampel 2A dan sampel 2B. Yang ini masih berupa raw data atau data mentah. Setelah kita kerjakan perintah query, maka hasilnya menjadi sebuah tabel data yang ideal seperti ini. Berikutnya, query editor juga bisa kita gunakan untuk meringkas atau menyederhanakan tabel data. Misalkan saja kalau kita lihat pada sheet sampel 3 ini. Ini data yang mungkin sering kita dapatkan di dalam dunia pekerjaan. Jadi jumlah barisnya banyak banget, bisa sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Kemudian kolomnya juga banyak. Contoh di sini ternyata kolomnya sampai kolom AE. Nah, pertanyaannya apakah semua kolom data ini memang kita butuhkan? Ya bisa jadi memang semuanya dipakai gitu ya. Tapi bisa jadi juga hanya beberapa kolom data saja. Misalkan dari sekian banyaknya kolom ini mungkin hanya 5 atau 6 kolom data saja yang mau kita gunakan. Nah, itulah peran dari query editor yang berikutnya. Jadi kita bisa meringkas atau menyederhanakan sebuah tabel data agar data yang tampil nanti benar-benar data yang memang kita butuhkan untuk diolah lebih lanjut. Kegunaan yang berikutnya, kalau kita lihat pada tabel data di sheet sampel 4 ini. Ini tabel data biasa, ada tanggal dan ada beberapa kolom data lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada dua kolom terakhir ada kolom quantity dan unit price. Kalau ketemu dua kolom seperti ini kan biasanya kita mau hitung total gitu ya. Berapa sih totalnya? Artinya quantity dikalikan dengan unit price. Nah, query editor juga bisa menjalankan kalkulasi data sederhana seperti itu. Jadi kalau kita mau menghitung totalnya, artinya kolom quantity dikalikan dengan kolom unit price ini, itu bisa kita kerjakan juga di query editor. Yang berikutnya, misalkan saja di pekerjaan, kita pegang data seperti ini. Jadi ini data penjualan di bulan Januari 2019, kita juga pegang data Februarinya, termasuk data di bulan Maretnya juga. Jadi kita pegang data Januari, Februari, dan Maret ya. Nah, kalau dalam dunia pekerjaan, ya mungkin report atau laporan tiap bulan pasti diminta. Tapi kadang ada permintaan juga untuk membuat gabungan dari beberapa data tertentu. Misalkan butuh data rekap 3 bulanan. Artinya yang dibutuhkan adalah penggabungan dari Januari, Februari, dan Maret. Kalau dengan cara manual di Excel, mungkin kita kerjakan copy paste. Jadi data di Maret dan Februari kita masukkan semuanya ke dalam Januari gitu biar semuanya jadi gabung menjadi satu data. Nah, dengan query editor kita bisa menyederhanakan pekerjaan copy paste tersebut karena salah satu peran dari query editor adalah dia bisa menggabungkan tabel data atau dalam bahasa Indonesia umum disebut dengan rekap data. Misalkan rekap data 3 bulanan, 6 bulanan, yearly, monthly, dan lain sebagainya. Oke, kegunaan yang berikutnya mungkin saya balik lagi ke sampel 4. Misalkan di bulan ini kita mau hitung total ini, quantity dikalikan dengan unit price. Dengan cara manual kan kita tinggal gunakan saja formula biasa ya, sama dengan E2 dikalikan dengan F2 dapat. Mungkin kita cari rata-ratanya, mungkin kita buatkan juga chartnya dan seterusnya. Nah, di bulan berikutnya kita akan dapat pekerjaan yang sama, tapi konten datanya berbeda. Tapi pekerjaannya tetap sama, jadi bikin formula lagi, bikin chart lagi, demikian seterusnya. Dan begitu juga halnya dengan bulan-bulan berikutnya. Jadi, setiap bulan, kalau dalam ruang lingkup pekerjaan, kita akan mengerjakan pekerjaan yang berulang. Cuman konten datanya saja yang berbeda. Nah, hal seperti ini jelas sangat menyita waktu dan kadang membosankan ya. Nah, peran dari query editor yang berikutnya adalah dia bisa membantu pekerjaan yang berulang tersebut. Istilah kerennya itu disebut dengan repetitive task. Jadi misalkan kalau pekerjaan kita biasanya 15 step gitu ya, sampai jadi sebuah hasil akhir atau report akhir. Nah, dengan bantuan query editor mungkin tinggal jadi 1 sampai 3 step saja atau bahkan mungkin nggak ada yang kita kerjakan sama sekali. Jadi, query editor bisa meminimalisir terjadinya repetitive task. Dan yang terakhir,
Kita tahu kalau, Excel itu punya limitasi atau punya batasan. Sebagai contoh misalkan untuk jumlah baris data di Excel itu, dia hanya bisa menampung kurang lebih sekitar 1 juta baris data. Sekarang gimana kalau misalkan tabel data yang mau kita olah ada 2 juta atau mungkin 3 juta baris data. Nah, dengan adanya query editor, maka dia bisa membantu penempatan tabel data tersebut tidak lagi dimasukkan ke Excel, karena Excel kan punya limitasi tadi ya, maksimum 1 juta baris data. Tapi dia bantu untuk menempatkan tabel data tersebut ke dalam satu tempat yang disebut dengan data model. Nah, inilah kurang lebih yang dikerjakan oleh query editor pada Excel. Jadi secara garis besar, cuma 4 ya, data cleansing, data shaping, data transforming, dan data combining. Dan uraiannya seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Terus gimana dong cara kita menggunakan query editor ini? Kalau saya gambarkan dalam sebuah diagram, kurang lebih seperti inilah ya, nanti cara kerjanya. Jadi yang pertama kita siapkan sumber datanya dulu. Artinya tabel data yang mungkin berantakan, yang mungkin mau kita olah lebih lanjut, mau kita beres-beresin, kita buang-buangin mungkin komponen-komponen yang nggak dipentingkan, yang tidak dibutuhkan, itu kita siapkan dulu sumber datanya. Ini bisa berupa file Excel, bisa berupa CSV, bisa berupa teks, bisa diambil dari web database, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, query editor itu bisa kita jalankan langsung di sumber data ini juga. Kalau pekerjaannya hanya satu kali saja. Misalkan kita pegang tabel data berantakan, terus mau kita beres-beresin nih, ya kita kerjain aja langsung query editornya di sana. Tapi kalau kita mau menjalankan repetitive task, artinya mau meminimalisir repetitive task tersebut, sebaiknya query editornya tidak dijalankan langsung di sumber data ini, tapi kita kerjakan di bagian yang terpisah, atau dengan kata lain, itu kita kerjakan di file atau workbook Excel yang terpisah dari sumber datanya. Jadi siapkan sumber datanya, kemudian kita siapkan juga file lain yang terpisah atau workbook Excel yang terpisah. Lalu dengan menggunakan perintah get dan load data, kita ambil sumber data ini untuk dimasukkan ke dalam file yang terpisah tadi. Nah, nanti sumber data ini bisa masuk ke dua tempat. Dia bisa kita simpan dalam sebuah worksheet, atau bisa kita simpan juga di sebuah tempat yang namanya data model. Setelah datanya masuk, barulah di sini kita bisa menjalankan query editor. Jadi sekali lagi query editor ini bisa kita kerjakan langsung di sumber datanya, tapi sangat disarankan untuk menjalankan query editor pada file atau workbook Excel yang terpisah. Jadi sebagai contoh, misalkan kita pegang sumber data seperti ini. Di sini ada 2 sheet, ini mau kita kerjakan beberapa perintah query di sini. Langsung di sini boleh, tapi yang disarankan kita buat dalam satu file yang terpisah. Jadi misalkan saya bikin aja satu file Excel baru di sini, kemudian saya save. Contoh misalkan saya save dengan nama hasil query, seperti ini ya. Jadi di sini ada hasil query, di mana nanti kita akan mengerjakan perintah-perintah query-nya, dan sumber datanya ini berada dalam file yang terpisah. Mungkin saya akan tampilkan dalam bentuk folder, kayak gini ya. Jadi sumber datanya ada di sini. Nah, perintah query-nya tidak kita kerjakan di sini, tapi kita kerjakan pada file terpisah yang dalam contoh di sini saya beri nama dengan hasil query. Seperti itu kurang lebih mungkin cara kerja query editor pada Excel secara garis besar ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan rekan-rekan sudah mengetahui apa itu kegunaan dari query editor, apa saja yang dilakukannya, serta gimana sih cara kerjanya secara garis besar. Dalam video tutorial berikutnya, insya Allah saya akan bahas bagaimana sih cara query editor mengambil data dari berbagai sumber data yang tersebar, tahapan-tahapan apa saja yang harus kita kerjakan, dan lain sebagainya ya. Jadi video bagian pertama ini selesai dulu sampai sini. Dan sampai ketemu lagi di video Excel Masterclass Query Editor bagian yang kedua.